Abang jahat, aku tuh cinta berat. Sini dong dekat-dekat, pegang erat-erat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baik kok. Ya. Bagaimana kabar Ya, hari ini? baik, alhamdulillah sehat. Oh, Silakan. Siap. Pemirsa, sekarang saya berada di kantor Dharma Lautan Utama, di mana Dharma Lautan Utama meliputi bidang pelayaran komersil ya. Ya, Komersil. Sehingga kebetulan kami lagi bersama dengan saya panggil Mas Budiono, ya. Beliau yang manajer di sini ya. ya manajer cabang. Manajer, Ya. Oke. Bagaimana dengan kiprah dari Dharma Lautan Utama? Kita bincang-bincang sejenak dalam catatan topi merah Joka-Joka. Bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah kabar baik ini, Pak. Oke, kita tahu bahwa Dharma Lautan Utama mempunyai beberapa armada. Nah, kalau boleh tahu yang khusus ke Makassar itu kemana-mana saja, Pak? Oh ya, jadi Dharma Lautan Utama Makassar mengoperasikan ada 3 armada kapal ya. 3 armada kapal. Yang pertama kapal Dharma Kencana 7. Kapal Dharma Kencana 7 ini melayani Makassar tujuan ke Surabaya. Jadi jadwalnya setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat. Jadi 1 minggu 2 kali. Kemudian kita mengoperasikan KM Dharma Ferry 3. KM Dharma Ferry 3 itu dari Makassar menuju Batu Licin. Batu Licin Kalimantan. Jadi Kalimantan Selatan. Kemudian dari Kalimantan Selatan menuju ke Parepare. Dari Batu Licin ke Parepare. Jadi jurusannya seperti itu. Terus kemudian kita ada juga 1 kapal lagi namanya Dharma Kartika 3. Dharma Kartika 3 ini awalnya melayani Makassar Bau-Bau. Tapi dalam perkembangannya kita juga melayani, kita transitkan ke Benteng Kota Selayar. Jadi ini juga peminatnya untuk menumpang cukup bagus dan beberapa mungkin alternatif untuk menuju ke Selayar gitu. Nah, setahu saya kan kapalnya Mas Budi ini udah viral di mana-mana. Kayaknya ada istilah bilang kapal hotel gitu. Hotel ya. Nah, gimana sih pelayanan yang diberikan Mas Budi kepada konsumen khususnya? Oh ya, jadi sebenarnya pelayanannya di Dharma Lautan ini mungkin sedikit berbeda dari pelayanan-pelayanan mungkin moda transportasi yang lain ya. Karena kalau moda transportasi yang ini dulunya kalau kita naik pesawat mesti dapat makan, nah mungkin sekarang lebih efisien lagi, makanya nggak dapat. Tapi kalau di Dharma Lautan, mulai sejak awal sampai sekarang kita tetap mempertahankan layanan itu dan cenderung kita menambah gitu. Jadi kalau dulu mungkin tempat tidurnya hampir semuanya ekonomi, ya sekarang sudah ada VIP, ada kelas 1, kelas 2 dan bahkan kelas 3. Jadi artinya dengan layanan tempat kapasitas yang kita berikan, tempatnya yang bagus, ini mendorong orang untuk selalu ingin menggunakan, penasaran ya, ingin menggunakan kapal laut gitu. Jadi ternyata beberapa orang yang saya ajak ke kapal itu mereka tidak membayangkan kapal yang sekarang ini yang dioperasikan Dharma Lautan Utama itu tidak memakai tangga untuk naik. Jadi nggak perlu capek, ternyata ada eskalatornya, ada liftnya, dan itu di luar dari bayangan mereka. Terus kemudian masuk ke ruangan, oh ternyata ada ruangan VIP. VIP-nya ini ada kamarnya untuk 2 orang, terus kemudian ada bathtub-nya, ada shower panas dingin, dan itu
di luar dari ekspektasi mereka saat ini untuk menikmati perjalanan laut. Nah, maka setelah yang dikatakan tadi viral kan, zaman sekarang kan mudah ditahu dengan adanya YouTube dan sebagainya. Sampai sekarang alhamdulillah Makassar ke Surabaya kami selalu hampir di atas 50%. Yang dulunya kita ngoperasikan itu tidak sampai dari 20% aja untuk penumpang nggak sampai. Nah, sekarang udah begitu banyak peminatnya, alhamdulillah. Dan ini juga dilihat ada kendaraan boleh ikut, itu gimana? Ya, memang kan karena ya. Berapa kendaraan sih kalau misalnya? Ya, kalau kendaraan kecil seperti yang biasanya dibawa oleh pelanggan, misalkan kayak mobil-mobil pribadi gitu ya, itu kita bisa 300 unit lebih. Ya, artinya dengan begitu banyaknya penumpang ingin jalan-jalan ke Surabaya, menikmati mungkin Gunung Bromo, Malang, Batu yang dulunya merasa jauh, kita bisa ternyata dengan adanya kapal ini lebih simpel. Kita bisa dari rumah memakai celana pendek, kemudian naik mobilnya sendiri, diparkir di bawah, kita tinggal naik lift, tidur di atas. Nah, seperti itu kan, seperti halnya kita tinggal di rumah, merasa tinggal di rumah, kemudian kita bisa naik kapal, dan besok udah sampai di Surabaya dalam waktu kurang lebih 30 jam. Nah, jadi ini juga sarana untuk keluarga rekreasi ke Jawa yang dulunya susah, sekarang gampang banget gitu. Dan dari untuk keselamatan pelayaran sendiri, bagaimana dengan DLU ini menyikapi hal itu? Apakah memang membatasi penumpang kendaraan supaya tidak over atau gimana gitu? Oh ya, kita saat ini kan tidak memuat over ya, kecuali pada saat-saat tertentu seperti angkutan lebaran, sehingga kita minta dispensasi tambahan penumpang, seperti itu. Karena kalau hari-hari biasa ya kita sesuai dengan kapasitas muat saja. Misalkan penumpang kelas-kelasnya juga sudah kita setting, kita atur. Jadi sesuai dengan kapasitas yang ada dan penumpang juga merasa nyaman di situ. Apalagi kan ini nggak suasana lebaran gitu. Dalam artian ini kita lebih mendepankan untuk kenyamanan penumpang ya. Betul. Ya, artinya lebih condong untuk ini loh kapal laut nih asik loh. Enak ya. Gitu kan ceritanya gitu. Betul. Di kapal sendiri apa saja yang bisa disajikan kepada kenyamanan dia selain selain apa lain. Kita juga kasih makanan yang enak-enak ya. Dalam pelayaran kita kasih makanan 3 kali dalam 1 hari, itu 3 kali. Kalau misalkan terlambat jamnya harus jam makan, kita tambah lagi makanannya. Jadi bisa mencapai 4 kali kalau memang di waktu makan harus makan gitu untuk penumpang. Terus seluruh ruangannya ber-AC. Terus kemudian ada live musik. Ya kan, live musik itu elektron di atas kapal, penumpang bisa ikut nyanyi sekalian di situ. Jadi mereka merasa terhibur dan senang untuk menikmati perjalanan, nggak terasa lah gitu. Terus makanan kami jual di atas kapal juga mungkin lebih murah di atas kapal saya daripada makanan yang di darat yang ada di Makassar gitu ya. Itu tujuannya apa? Jadi naik kapal makan tidak harus mahal, jadi murah. Itu juga membuat daya tarik sendiri kepada mereka yang mau menikmati perjalanan, ya kan. Kapal kita juga sudah dilengkapi alat keselamatan dengan standar internasional ya. Terus juga di atas kapal ada ruang medis yang sewaktu-waktu ada sakit atau perlu perawatan, kita juga sudah siap ada mantri di atas kapal. Dan ini termasuk mungkin hiburan kayak musik itu. Apakah ada batasan dari orang ekonomi, kelas ekonomi nggak boleh naik ke situ? Oh, nggak ada. Semua boleh, kecuali ruangannya ya. Kalau ruang ekonomi nanti tidurnya di situ kan nggak bisa di VIP gitu. Tapi kalau hiburan, masuk ke resto dan sebagainya untuk menikmati makanan dan ini semuanya bebas. Mau kelas ekonomi, kelas 1, 2 atau kelas VIP. Iya. Apa di sana juga ada sarana-sarana umum, misalnya tempat pastikan penumpang ada yang merokok atau apa gitu ya? Oh ya, untuk tempat merokok pasti sudah ada ya, sudah standarnya kapal-kapal Dharma Lautan
kami semua ada ruangan khusus merokok. Juga kalau di kapal yang Dharma Kencana 7 kita juga kasih untuk area bermain anak-anak. Jadi itu juga merupakan sarana favorit orang tua yang ngajak anak-anaknya untuk main di situ. Ada beberapa kapal kita seperti Dharma Ferry 5 yang kemarin masuk sini juga kita selain ruangan anak-anak juga ada ruangan fitness dan untuk menjaga kebugaran ya tentunya. Terkait perkembangan DLU sendiri, apakah ada penambahan nanti ke depan? Ya saat ini sih sementara belum, tapi nanti dengan situasi dan kondisi ekonomi yang semakin membaik dan kemudian masyarakat yang ingin bertransportasi yang lebih enak lagi ya mungkin suatu waktu kita akan menambah schedule-nya. Orang Makassar Lombok ceritanya gitu loh. Oh ya sudah ada, Makassar Lombok saat ini juga ada. Kalau seperti sebentar lagi ini kan ada ini motor GP ya, motor GP. Kalau misalkan Pak Eko mau ke Lombok juga bisa dari sini nanti turun di Surabaya nanti langsung naik kapal menuju ke Lombok. Ya gitu. Surabaya Jadi ada stay ya. Iya ada. Ya itu setiap 2 hari 1 kali. Jadi ngepaskan kalau hari ini nggak ada, besok ada gitu seperti itu. Maksudnya beli tiketnya di sini langsung? Bisa. Sisa kayak transit aja. Bisa, dilayani bisa. Dan kita juga selain langsung show datang juga bisa beli tiket melalui aplikasi DLU Ferry. Itu ada, tinggal di-download di App Store. Kemudian nanti pembeliannya bisa lewat situ langsung transit ke sana. Jadi semakin mudah. Semakin mudah ya. Oke Pak. Jadi semua untuk sementara memang stay-nya di Pelabuhan Makassar. Di Pelabuhan Makassar. Yang jelas di bagian mana tuh Pak? Maksudnya supaya masyarakat juga. Oh ya, mungkin kita sandar di area Pelabuhan Soekarno. Ya, Soekarno itu ada 103 depan terminal dan 104 maupun 105. Jadi antara itu, jadi pasti terlihat lah dari jalan atau pas waktu kita masuk. Oke. Mas. Dan ke depan gimana di antusias untuk Makassar sendiri gimana Pak? Ya, kalau secara untuk menarik orang lebih eksis lagi untuk pengen naik kapal laut. Ya sebenarnya ada kami ingin segmen nanti ke depan itu lebih banyak ke pelajar ya. Karena pelajar Makassar ini mungkin berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa itu setiap kenaikan kelas itu siswanya itu selalu harus jalan-jalan, rekreasi gitu ya. Nah, nanti ke depan kami berharap nanti ke depan siswa-siswa mulai SMP, SMA itu bisa melakukan studi tour ke Pulau Jawa. Jadi ini kan Pulau Jawa dulunya mungkin jauh dan sulit untuk dijangkau. Nah, dengan adanya kapal seperti Dharma Kencana 7 ini ke depan teman-teman ini bisa menggunakan kapal ini untuk sarana liburan ke Jawa. Ya, kemarin kami udah berapa kali bekerja sama dengan salah satu alumni SMA di Makassar. Kita juga bisa perjalanan ke Bali, ya kan, ke Bali, turun di Bali, kemudian kita ke Surabaya, baru 3 hari di situ kita ambil lagi untuk kembali ke sini. Jadi itu semua serba memungkinkan ya. Jadi dengan kemudahan transportasi, karena kalau sekarang menaikin kapal untuk jalan-jalan bersama teman-teman itu menjadi akan lebih berbeda daripada kita memakai transportasi yang lain. Kenapa? Karena menikmati perjalanan dengan dihibur musik, dengan kebersamaan, terus kemudian kita bisa menikmati indahnya pantai yang biru ya, sunset, mungkin ada sunrise, yang momen-momen itu tidak bisa kita dapat di moda transportasi yang lain selain kapal laut. Nah gitu. Nah yang menarik tadi Makassar Bali itu memang kerjasama atau ya, ada khusus? Iya kerjasama. Di satu kesempatan saja. Jadi itu bukan merupakan land resmi kita, tapi kita deviasi ke sana satu kali itu untuk membawa salah satu alumni SMA di Kota Makassar ini untuk reuni di sana. Oke. Baik, makasih banyak bincang-bincangnya. Siap. Singkat ini. Siap, Pak Eko. Terima kasih ya. Terima kasih. Pemirsa, setelah kita berbincang-bincang, mungkin pemirsa akan banyak tahu bagaimana tentang pelayaran dari Dharma Lautan Utama. Selamat menyimak.
di YouTube kami.